Perkenalkan, nama saya Ririn Utari, calon guru penggerak angkatan 7 unit kerja di SD Petani di Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada tugas koneksi antar materi modul 1. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1 ini adalah saya berpikir bahwa saya sudah menerapkan pembelajaran yang ideal. Saya merasa pengajaran saya sudah berpusat pada anak. Dengan banyaknya aktivitas, anak-anak mengikuti classroom management yang saya terapkan. Saya memiliki hubungan dekat dengan mereka dan sebagainya. Setelah belajar tentang filosofi KHD, saya jadi merenungkan apa kekurangan pengajaran saya. Dan saya mulai membuat list. Ternyata saya menemukan saya jarang membuat refleksi, saya jarang meminta pendapat anak tentang pembelajaran yang telah berlangsung, apakah mereka menikmatinya atau tidak. Saya belum membagi tagihan belajar anak sesuai dengan gaya belajar mereka. Berikut ini adalah kesimpulan dari pemikiran KHD yang saya pelajari. Antara lain menuntun kodrat anak, sistem Among, merdeka belajar, trilogi pendidikan, dan menghamba pada anak. Menuntun kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak itu diberi kebebasan. Namun, saya sebagai pendidik, yang disebut juga sebagai pamong, harus memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Sistem Among merupakan metode yang tidak menghendaki paksaan-paksaan, melainkan memberi tuntunan bagi hidup anak-anak agar dapat berkembang dengan subur dan selamat baik lahir maupun batinnya. Merdeka belajar yaitu proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Guru memberikan kebebasan pada anak didik dalam memilih gaya belajar yang mereka sukai. Guru wajib menerapkan trilogi pendidikan, yaitu ing ngarsa sung tulodo, di depan guru harus menjadi teladan, ing madya mangun karso, di tengah membangun motivasi, tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Menghamba pada anak, yaitu mementingkan kepentingan anak dari segalanya. Sebagai guru, saya harus memperhatikan pendidikan yang menyeluruh, yang tidak hanya kecerdasan pikir saja yang dikembangkan, namun harus senantiasa mengembangkan keseluruhan potensi manusiawi, meliputi kecerdasan rasa, karsa, cipta, dan karya. Manusia adalah makhluk jasmani dan rohani. Kedua unsur itu harus mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang seimbang supaya menjadi manusia seutuhnya. Jika semuanya ini dilakukan, maka tujuan pendidikan nasional akan tercapai, yang diterjemahkan dalam profil pelajar Pancasila. Berikutnya, yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD adalah membuat langkah perubahan. Yang pertama, saya harus melakukan diagnosis non-kognitif. Kemudian yang kedua, menyepakati model pembelajaran yang diinginkan anak. Kemudian yang ketiga, merencanakan penugasan sesuai hasil diagnosis non-kognitif. Kemudian yang keempat, memberikan tuntunan dalam pengerjaan tugas anak. Penjabaran dari langkah pertama melakukan diagnosis non-kognitif, yaitu untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Tujuannya adalah supaya saya dapat mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat peserta didik saya. Kemudian untuk mengetahui latar belakang pergaulan mereka. Kemudian untuk mengetahui kondisi keluarga siswa. Dan untuk mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Sedangkan yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah setiap anak itu dianugerahi kemampuan, bakat-bakat, sifat, dan sebagainya.
Segala kemampuan, bakat, dan sifat yang anak miliki tersebut masih dapat saya selaku guru kembangkan menjadi lebih optimal. Selaku pendidik, saya hanya bisa menuntun anak sesuai kodrat alamnya. Tumbuhnya padi bisa melalui memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Namun, saya tidak dapat menjadikan padi yang ditanam itu tumbuh sebagai jagung. Artinya, setiap penugasan yang saya berikan harus memperhatikan bakat dan minat anak ataupun kodrat anak. Saya setuju dengan pendapat Ki Hajar yang mengatakan anak itu bagaikan sehelai kertas putih yang sudah ada tulisannya, hanya saja masih samar. Tugas saya sebagai guru adalah menebalkan tulisan yang sudah ada.